Shalom, selamat sore, saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengar pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, di mana kita mulai mempelajari buku yang baru yang berjudul Kebenaran Zaman Ini di dalam kitab Ulangan. Jadi kita akan mempelajari sepanjang triwulan ini dari kitab Ulangan. Kitab ini ditulis oleh Musa. Kitab Ulangan adalah kitab yang terakhir dari 5 kitab yang ditulis Musa. Dan isinya bukan hal yang baru, tetapi merupakan ulangan. Seperti yang sudah dikatakan di dalam kitab sebelumnya, sekarang diulangi oleh Musa. Karena Musa sudah waktunya untuk suksesi atau pergantian. Musa sudah memimpin bangsa Israel mendekati Kanaan. Tetapi sekarang Musa harus beristirahat sementara dan digantikan oleh Yosua. Sebagai seorang tua yang mencintai anak-anaknya, tentu banyak pesan yang disampaikan orang tua kepada anak-anaknya sebelum orang tua itu meninggal. Demikianlah yang diperbuat oleh Musa, yaitu memesankan hal-hal yang penting demi generasi bangsa Israel selanjutnya bila mana nanti tinggal di tanah Kanaan. Nah, kita ingat bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bukan karena kehebatan atau jumlah yang banyak, tetapi karena hanya kasih karunia Allah memilih orang Israel menjadi bangsa pilihan, di mana Allah bermaksud bangsa ini diberkati dan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain untuk mengenal Allah yang benar. Nah, apa respon daripada bangsa ini terhadap perintah-perintah Allah? Mari kita buka di dalam Keluaran 19 ayat 3-8. Keluaran 19 ayat 3-8. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Tuhan berfirman kepada bangsa ini, "Ingat apa yang telah kulakukan terhadap bangsa Mesir, yaitu kamu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bahkan pada waktu dikejar tentara Firaun di Laut Teberau, Tuhan membinasakan Firaun dan tentara-tentaranya di Laut Teberau. Mereka melihat pertolongan Allah pada waktu-waktu yang terjepit. Harusnya mereka akan bersyukur dan kemudian merespon kasih Allah." Ayat kelima, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara engkau, dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Jika engkau mendengarkan
mendengarkan itu bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi masuk telinga kanan, masuk di dalam hati, kemudian memotivasi kita untuk menurut perintah-perintah Allah. Kalau kita lakukan itu, dikatakan kita menjadi harta kesayanganku sendiri, kesayangan Allah sendiri. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Suatu kerinduan, suatu tekad yang bulat. Semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Fakta mencatat, ucapan ini tidak berumur panjang. Mereka kemudian melakukan apa? Hal melanggar perintah Tuhan. Tidak sesuai, tidak setia di dalam kesepakatan atau janji mereka. Tetapi Allah sabar. Allah menegur dan bangsa itu bertobat, kemudian kembali dipimpin, tapi kemudian apa? Berbuat yang melawan Tuhan kembali. Akhirnya, pada waktu sudah mendekati tanah Kanaan, 12 pengintai diutus, hanya 2 orang yang memberikan kabar yang positif. Percaya bahwa Tuhan melindungi, menyertai mereka masuk tanah Kanaan. Yang 10 kabarnya negatif dan apa? Membuat bangsa ini pesimis dan kemudian memberontak ingin kembali ke Mesir. Dan Tuhan menghukum mereka. Ke-10 utusan pengintai tadi kena tulah dan mati. Dan kepada bangsa Israel Tuhan menghukum 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun, lalu baru masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan kemudian pimpinan digantikan oleh Yosua. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan paralel atau sama dengan perjalanan hidup kita. Kita akan menuju tanah Kanaan surgawi. Apa yang kita buat dalam kehidupan kita? Kita sama dengan bangsa itu, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan. Tetapi mari kita renungkan praktek dalam kehidupan kita. Apakah benar kita mengandalkan iman kita, mengandalkan Tuhan? Secara tidak kita sadari, kadang-kadang kita mengandalkan uang kita, harta kita, kepintaran kita, kemampuan orang yang kita anggap bisa menolong kita. Saudaraku, pelajaran bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita. Kita sama keturunan Abraham. Kita hidup oleh iman. Tetapi apakah betul-betul kita sudah mempraktekkan iman dalam kehidupan kita? Dalam perjalanan hidup kita, apakah kita selalu bersyukur? Apakah kita tetap mengeluh, merasa tidak puas, melihat rumput tetangga lebih hijau?
semua itu menandakan bahwa kita kurang berserah, kita kurang iman. Maka perlu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita renungkan kesalahan daripada bangsa Israel. Musa berkata di dalam buku Ulangan ini, supaya kita mengingat pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel mengingat mereka dilepaskan dari Mesir, ditolong di Laut Teberau. Kita pun perlu mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pada masa-masa yang lalu. Kemudian kita perhatikan perintah Tuhan dan kita minta kepada Tuhan agar hati kita mempunyai hati yang taat. Kiranya perjalanan hidup kita akan selalu sukacita, bahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Kita memulai mempelajari buku Ulangan, buku yang ditulis oleh Musa yang merupakan pesan-pesan terakhir untuk bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Kiranya pelajaran apa yang telah terjadi pada zaman dulu boleh menjadi perhatian kita. Kita akan selalu ingat mujizat pertolongan Tuhan pada waktu yang lalu dan percaya Tuhan akan menyertai kami sampai ke tanah Kanaan surgawi. Memberkati kami semua Tuhan, dan kami mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.